Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung daripada waktu teman-teman menonton video saya ini ya. Ya, ini di pagi hari ini teman-teman, saya sudah berada di kebun. Ini di sini ada kita tanam terong ungu ya, ini seperti ini. Ini baru kita lakukan pemupukan dengan cara pengocoran 1 minggu yang lewat, ya seperti ini teman-teman. Nah, dan sekarang kita melakukan pemupukan juga ya semalam sore. Ya, semalam sore kita melakukan pemupukan, cuman karena semalam sore langsung hujan turun ya, jadi kita tidak sempat menimbun seperti ini. Nah ini, kita biarkan terbuka. Kalau seminggu yang lewat itu kita lakukan dengan cara pengocoran, itu karena cuacanya begitu ekstrim sekali. Namun kalau semalam sore teman-teman, ya cuacanya begitu mendung ya. Ya untung juga lah langsung turun hujan, tapi tak sempat kita menutupi. Jadi semalam sore ini sudah kita taburi pupuk ini ya, yang putih-putih ini. Ini kita taburi pupuk kimia NPK 16 dengan SS. Kalau di sini SS namanya yang putih-putih ini. Ada juga TSP dan juga KCL. Itulah yang kita taburkan ini semalam teman-teman ya. Namun ini kan sebelumnya kan kita kasih piringan seperti ini, kita buka dia piringannya baru kita taburi pupuk. Namun karena langsung belum selesai kita tutup, ya langsung turun hujan teman-teman. Jadi pagi ini saatnya kita menutup. Namun sebelum kita tutup, ini pun kita berikan juga kohe sapi ini ya. Ini kohe sapi kita bikin menutup sebelum kita timbun. Ya sebelumnya kan kita kasih piringan seperti ini, kita bulatkan, kita kasih pupuk kimia, baru kita kasih kohe sapi. Ya jadi seperti itu kita buat cara pemupukan kali ini teman-teman ya. Dan setelah kita berikan tadi kohe sapi, ya ini seperti ini, kita timbun lagi. Ya tujuannya nanti supaya kohe sapinya tidak kering ya, karena dijemur matahari. Jadi kita timbun langsung semua. Jadi kalau kohe sapinya dijemur matahari teman-teman, nanti zatnya akan hilang ya. Jadi sia-sia nanti kita melakukan pemupukan. Demikian juga pupuk kimianya. Nah itulah manfaatnya teman-teman kita melakukan penimbunan. Ini teman-teman jam sudah menunjukkan tadi sebelum kita mulai tadi jam 9 ya. Jadi seperti ini teman-teman. Ada kabut-kabut sedikit tapi tipis-tipis. Namun kita lihat ini cuaca atau terik mataharinya sudah mulai menyengat. Ya, nampak saya berbayang-bayang ya teman-teman ya. Bayangannya masih nampak. Jadi ini cuacanya sudah mulai terik teman-teman ya. Sudah mendekati jam setengah 10 pagi. Nah, jadi kita tadi melakukan ya pemupukan atau menutup dengan kohe sapi. Ya, di ujung ini belum selesai kita serak kohe sapinya. Yang ini belum selesai. Dan ini masih ada, kita siapkan kohe sapi di dalam karung ini teman-teman. Nah, nanti kita siapkan sebelah sini lagi. Jadi ini teman-teman takarannya kita buat tadi ya lebih kurang ya berapa ya, 1 genggam tangan lah orang dewasa. 1 genggam tangan saya. Ini kohe sapi juga teman-teman ya. Ya inilah kohe sapinya teman-teman. Jadi takarannya saya buat 1 genggam. Kalau mungkin dikasih takaran ya sekitar 1 liter lebih kurang lah ya. Nggak sampai mungkin 1 liter atau setengah liter lah ya. Jadi seperti inilah teman-teman ya tanaman terong kita. Ini umurnya setelah pindah tanam itu baru 10 hari teman-teman ya. Nah 10 hari atau hampir 2 minggu lah. Nah ini. Cuman kok seperti itu teman-teman, orang kawan mungkin bertanya ya kenapa kok setinggi itu katanya. Ini padahal baru 2 minggu. Ya memang dari bibitnya teman-teman ini sudah ketinggian. Sebelum kita pindah tanam bibitnya sudah tinggi-tinggi karena cuaca yang begitu ekstrim kemarin. Jadi tanahnya begitu panas sehingga kita tidak bisa melakukan penanaman atau pindah tanam. Namun karena kita lihat itu bibitnya sudah begitu tinggi, mau tak mau tetap juga kita lakukan ya pindah tanam. Tapi kita lihat cuaca dulu ya. Waktu pindah tanam ini cuaca agak mendung.
namun tidak jadi hujan, tapi kita lakukan penyiraman sesudah dipindah tanam. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman. Tunas-tunasnya pun sudah mulai bermunculan ya, tunas-tunas baru. Jadi sudah nampak pucuk-pucuknya atau tunas-tunasnya sudah mulai bermunculan. Ya, ini mungkin teman-teman ya, kalau seperti ini, apalagi nanti hujannya datang lagi, ya ini akan lebih bagus teman-teman ya. Pupuknya akan nanti langsung diserap oleh tanaman kita ini atau terong kita ini. Karena ini memang tadi malam, mulai sore jam 5:30, jam 17.30 kira-kira ya, hujannya sudah turun dan kita langsung cabut atau tinggalkan. Namun sebelumnya sudah kita taburi pupuk ini, pupuk kimia. Jadi pagi ini kita melakukan penaburan kompos kohek sapi. Ini kohek sapi yang sudah kering ya teman-teman ya. Sudah 2 bulan ini diangin-anginkan atau kita timbun. Jadi jangan langsung dikasih kohek sapi seperti ini kalau masih belum kering. Ini sangat berbahaya teman-teman, karena akan mengakibatkan nanti kepanasan. Tanaman kita jadi kepanasan teman-teman kalau kohek sapinya belum kering. Jadi itulah salah satu hal yang harus diperhatikan ya. Melakukan pemupukan itu dengan menggunakan kohek sapi itu harus kita perhatikan itu kohek sapinya atau komposnya itu yang sudah kering atau sudah difermentasi. Ya, demikianlah kita lakukan teman-teman pemupukan kita kali ini. Nih, seperti ini semua. Ini yang sudah ditimbun sebelah sini. Ya, dan di sini teman-teman semuanya sudah kita timbun ya. Sebelah sini sudah siap kita timbun sampai ke ujung sana. Ini teman-teman di sebelahnya tanaman terong kita ini ada kita tanam singkong seperti ini teman-teman ya. Jadi sebenarnya singkong ini pun kalau dilihat dari ininya, pertumbuhan singkong ini terlalu dekat ini. Ini mungkin nggak sampai 2 meter, lebih kurang 2 meter lah ini ya. Jadi kita lihatlah pertumbuhan daripada singkong ini. Nampak sekali teman-teman ya, subur kali yang berdekatan dengan tanaman terong ungu kita ini. Begitu suburnya, barisan yang paling dekat dengan terong. Ya, kita lihat itu begitu tinggi-tinggi singkongnya. Ini ada yang sudah hampir, ya itu ada yang 2 meter lebih teman-teman. Karena dekat, jadi itu diserap akar singkongnya, pupuk yang kita berikan ke tanaman terong ungu kita diserap oleh tanaman singkong kita yang paling dekat ini. Ini seperti ini. Jadi nanti kalau demikian teman-teman, ini akan kita lakukan ini pembatas atau kita buat paret nanti di sini ya, di tengah-tengah ini kita buat paret supaya tanaman terong ungu kita ini tidak diserang oleh akar-akar tanaman singkong kita ini. Karena tanaman singkong ini teman-teman, kalau akarnya ini panjang ini, jadi harus dikasih pembatas supaya nanti ini tanaman terong ungu kita ini tidak terganggu pertumbuhannya. Ya, sampai di sini teman-teman pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa ya teman-teman mendukung channel ini agar semakin maju dan berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, like, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.